Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam damai, salam selaras dan semuanya kita sejahtera melimpah berkah ya setiap harinya. Kita dianugerahi karunia setiap harinya, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun kita tidak menyadarinya bahwa kita sedang dilimpahi setiap waktunya tanpa jeda ya. Kalau malah tidak ada tidak ada waktu yang eh, delay gitu kan. Selalu setiap momennya itu tuh ada karunia ya. Dan banyak banget di antara kita ya, atau mungkin saya gitu ya, eh tidak sadar akan karunia yang sangat perlu disyukuri. Ya, jadi kenapa kita tidak ngeh akan karunia yang sangat luar biasa setiap momennya, ya. Setiap momen itu tuh bukan setiap detik lagi, mungkin kurang dari itu, ya. Sangat rapat sekali bahwa karunia itu sangat luar biasa, ya. Jadi kenapa kita tidak menyadarinya dan kita bersyukurnya itu lebih banyak bersyarat karena bersyukur kita lebih mengharapkan sebuah keadaan menurut persepsi kita. Ya, kita dapat hadiah baru bersyukur. Kita dapat kesehatan baru bersyukur. Kita dapat kerja baru bersyukur. Kita dapat uang banyak, kita bersyukur. Kita dapat keluarga yang harmonis, kita bersyukur. Dapat anak yang soleh, kita dapat bersyukur. Dapat itu persepsi-persepsi yang lebih diharapkan oleh kebanyakan orang, dan ketika itu lebih banyak akhirnya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur dan lain sebagainya ya ketika Anda mendapatkan itu ya. Nah, hari ini saya mau uh, memperluas lagi kesadaran kita tentang syukur ini ya. Jadi ada dua hal tentang rasa syukur ini ya, bersyarat atau tidak bersyarat. Balik lagi ke pelajaran sebelumnya adalah tentang keberadaan atau keadaan. Ya, bersyukur kita itu apakah karena menginginkan sebuah keadaan. Keadaan itu kan diinginkan. Keadaan kaya, keadaan semuanya sehat, keadaannya banyak uang, keadaannya kalau jualan laku ya banyak diterima, keadaan banyak hal gitu. Keadaan-keadaan itu yang diinginkan. Tapi ada satu hal yang keberadaan itu tidak dipengaruhi oleh sebuah keadaan, dan itu ada terus. Sudah sadar? Siapa yang selalu ada? Diri sejati. Kejauhan. Kejauhan. Ya. Yang selalu ada siapa? Allah ya Kang? Atau nafas? Kejauhan. Kejauhan. Kejauhan juga. Detak jantung terlalu dalam. Diri kita, Kang. Bukan. Diri kita. Iya, Anda. Ya. Diri Anda sendiri selalu ada kan? Iya. Anda tuh iya, udah diri sendiri tadi jawab. Ya, diri ini gitu ya. Diri ini nih ada 24 jam Anda disokong oleh diri ini gitu ya. Anda itu bisa merasakan hidup juga karena diri ini. Anda bisa merasakan enaknya makanan, bisa merasakan hawa yang enak di dunia ini itu, dan pengalaman-pengalaman hidup itu karena diri ini, dan ini selalu ada 24 jam tanpa henti. Ya. Kejauhan sampai diri sejati ya. Kejauhan juga sampai Allah. Ini aja dulu nih. Ya. Jadi ini selalu ada dan tidak pernah ada jeda kan?
Ada nggak pernah jeda nih bahwa diri ini istirahat dulu misalnya untuk membantu Anda, jeda dulu gitu kan? Nggak ada sama sekali kan? Tidak ada sama sekali. Semuanya menopang hidup kita untuk menjadi wadah dan kendaraan spirit kita, ruh kita dalam menjalani hidup ini, ya, untuk mengambil sebuah pembelajaran di dunia ini, ya. Jadi ini dulu nih, ya. Jadi ini keberadaan yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kalaupun kita sedang lagi hanya cukup uangnya, ini tetap ada. Meskipun orang lain tidak menghargai kita atau mengabaikan kita, diri ini tetap ada. Betul ya? Meskipun orang lain menolak kita, mengabaikan kita, diri ini tetap ada. Jadi ini karunia terbesar kita, dan ini sesuatu yang bukan hanya karunia, memang secara mekanisme pun tubuh ini luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Kinerja otaknya yang terdapat 100 miliar neuron, saraf, sel, ya, belum lagi ada sinaps-sinaps di situ. Sinaps-sinaps itu jaringannya neuron. Setiap neuron ada 10.000 sinaps. Ya. Jadi ada 100 triliun sinaps. Ini luar biasa. Dan secara kemampuan kita itu unlimited. Unlimited jika kita terus-menerus memberdayakannya, ya. Jadi meskipun umur berapapun tidak ada yang namanya stuck gitu, itu nggak ada sebenarnya. Jadi jangan ada alasan lagi sudah tua, itu nggak ada sebenarnya, ya. Kalau di alfa nggak ada sudah tua, terus bisa produktif terus menerus, ya. Dan sel-sel tubuh, tulang-tulang itu bisa tetap kuat, ya. Asal jangan Anda punya informasi bahwa tua itu sakit-sakitan. Nah, sudah, kalau itu karena tubuh itu kan seperti yang dibahas kemarin, sesuai dengan perintah komandannya, ya, atau majikannya. Oke, jadi ngeh dulu bahwa yang sangat perlu disyukuri adalah keberadaan ini, bukan keadaan yang ilusi. Kenapa disebut ilusi? Karena itu permainan pikiran. Bahwa ketika kita punya uang banyak itu yang bahagia, itu yang dihargai dan lain sebagainya. Ya, ketika sehat kita bahagia, ketika tidak sehat nggak bahagia. Nah, kita tuh hitung-hitungan, ya. Jadi di situ, ya, ketika anak nurut sama orang tuanya, sama kita bahagia. Tapi ketika anaknya sedang menolak, ya, kita kayak gitu, seolah-olah kayak nggak bahagia lagi, atau pasangan gitu. Kita masih bersyukurnya ini masih dengan syarat transaksional, tidak menerima keberadaan seutuhnya. Siapapun tuh tidak menerima seutuhnya, ya. Padahal selalu ada yang bisa disyukuri. Selalu ada yang bisa disyukuri. Kalaupun Anda sekarang nganggur, misalnya, kalaupun Anda sekarang nganggur, Anda syukuri. Bagaimana caranya mensyukuri ketika Anda nganggur? Ya, saya bersyukur pada waktu ini saya masih banyak waktu buat belajar. Ya. Saya masih
setidaknya saya masih bisa makan, setidaknya saya bisa minum, ya. Setidaknya saya dalam waktu nganggur ini saya masih bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Jadi bersyukur ini perlu keterampilan. Kenapa ini tidak menjadi kebiasaan? Karena Anda dibiasakan, kita semua selalu dibiasakan bahwa bahagia dan bersyukur itu dengan syarat. Kalau nilainya bagus, bahagia. Yang dipuji adalah orang yang nilainya bagus, misalnya. Ya, kalau dapat uang, kita melihat kalau dapat uang berbinar-binar, wah gitu. Tapi ketika hilang, sedih. Semuanya belajar. Anda melihat, mendengar, ya, lewat langsung dan lewat media mungkin, film, TV, ya, melihat adegan-adegan yang diajarkan. Tapi pernah nggak Anda nonton, saya nggak tahu, apa ada nggak filmnya, ketika misalnya kehilangan sesuatu, senyum, gitu. Ada nggak film yang seperti itu? Jangan-jangan ada, saya nggak tahu juga kan, nggak semua saya tonton. Ya, kalaupun ada mungkin 1-2 kali ya yang mengajarkan tentang kesadaran pastinya. Ya, tapi kita sedang terhacking. Kita sedang terhacking oleh sebuah konsep yang nggak tahu siapa yang bikin. Si Ontohod mungkin yang bikin. Ya, kenapa gitu kan? Karena akhirnya kita lebih menjauh dari keberadaan diri kita. Ya, apalagi sampai diri sejati yang kemarin kita pernah meditasikan ya. Semakin menjauh, makanya kita deketin. Yang paling mudah, ya, nggak jauh-jauh dulu lah gitu kan. Ini dulu deh, diri kita ini. Kita terima dengan semua keadaan kita nggak? Ya. Kalaupun Anda sakit, Anda juga masih ada yang perlu disyukuri bahwa Anda meskipun sakit masih bisa makan, masih bisa minum, bisa bekerja, bisa melangkah, bisa apa, iya kan? Jadi bahwa kenapa itu jadi nggak biasa? Karena Anda difokuskan kepada hal-hal yang menolak tanda kutip penderitaan, ya, menolak itu. Padahal bisa jadi sebuah penderitaan itu juga yang pantas disyukuri. Karena Anda bisa belajar, Anda bisa merasakan yang namanya penderitaan. Ya, bisa merasakan sakit itu seperti apa. Ya, syukur alhamdulillah misalnya. Gini ya rasanya sakit itu. Aduh, alhamdulillah misalnya gitu ya. Begini ya rasanya. Jadi ini jarang diajarkan karena lebih diajarkan bersyukurnya itu dengan syarat-syarat yang diinginkan menurut persepsinya. Ya. Jadi ada sebuah kata-kata untuk kita bisa menjaga syukur kita itu dengan pakai kata setidak-tidaknya. Kalaupun Anda sakit, setidak-tidaknya Anda masih bisa bergerak, bisa makan, bisa ini, bisa itu, titik gitulah. Kalaupun Anda nganggur, setidak-tidaknya Anda bisa beraktivitas, Anda bisa belajar. Tapi coba kalau Anda nganggur terus Anda akhirnya putus asa dan konsentrasi ke nganggurnya aja. Makin malas kan? Ya. Atau setidak-tidaknya Anda masih punya banyak waktu untuk istirahat, oke aja. Ya. Tapi jangan lupa bahwa waktu itu juga masa istirahat terus gitu ya. Enggak. Setidak-tidaknya Anda bisa belajar, Anda bisa bersilaturahmi karena tidak terikat dengan waktu, karena Anda tidak bekerja, dan lain sebagainya. Manfaatkan itu. Ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Ya. Ya, masih pakai untung bisa gitu ya. Masih untung ya. Orang Jawa ya. Ya, setidak-tidaknya gitu kan. Jadi hal ini ya, setidak-tidaknya nafas Anda masih bisa nafas pun, kalaupun Anda pun bengek, setidaknya Anda masih bisa nafas.
Kalaupun Anda bengek misalnya gitu ya, setidaknya masih bisa nafas. Jadi apapun keadaannya, itu hal-hal karunia yang ada itu tidak putus ya, dan selalu masih bisa disyukuri apa aja gitu ya. Jadi balik lagi, apakah rasa syukur kita selama ini lebih fokus karena sebuah keadaan yang diinginkan oleh kita semuanya, atau benar-benar bersyukur atas keberadaan yang sudah ada? Coba lihat di sekelilingnya, dari mulai bantal, mungkin ya kalau lagi di kasuran, dari mulai semua barang-barang Anda di depan, pernahkah bilang berterima kasih dengan semuanya? Dan berterima kasih dan mengucapkan syukur ya kepada yang mengizinkan semua barang-barang ini ada. Ya, meskipun saya masih sewa rumah, setidak-tidaknya masih punya tempat tinggal. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, bisa tidur nyenyak ya, bisa anak-anak bisa main, mendapatkan posisi rumah yang ya kalau pandai bersyukur apapun bisa disyukuri gitu ya. Bisa dilihat dengan berbagai sisi dengan rasa syukur. Tapi kalau bahagianya itu bersyukurnya tuh nanti gitu kan, ketika sudah dapat ini dan sudah dapat itu, keadaan-keadaan yang Anda inginkan, ya Anda masih bersyukur dengan syarat, dan itu melelahkan. Ya, jadi itu bedanya ya. Mana yang syukur dengan syarat dan tidak bersyarat, karena keadaan atau karena keberadaan. Karena syukur itu sudah ada. Jadi ketika kalau kita pun misalnya hilang sesuatu aja gitu kan, masih ada misalnya yang kita titipkan, misalnya amanah apa yang masih ada kan, selalu ada ya, selalu ada. Fokusnya kepada keberadaan, bukan fokus kepada sebuah keadaan yang diinginkan. Ketika itu hilang, Anda langsung sesek. Sesuatu yang tidak diharapkan itu tidak didapatkan, langsung sesak gitu ya. Bisa jadi. Ya. Padahal selalu ada ya. Di awal-awal pertama kali ketika sesi Zoom, kita sebenarnya sebelum COVID ya, kita ada Zoom ini. Pas kita ada COVID pun saya sering menyampaikan juga, ya masih untung kan ya. Jadi melihat COVID itu dengan sisi yang bisa disyukuri. Dengan COVID bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itu karena sudah membiasakan diri melihat sesuatunya itu dengan syukur. Ya. Ketika Anda punya ayah yang dulunya keras, misalnya, Anda syukur setidaknya Anda masih punya ayah. Ibu juga setidaknya masih punya ibu. Atau kalaupun udah nggak ada, ya setidaknya Anda punya keluarga Anda sekarang. Jadi selalu ada yang bisa disyukuri kan. Anda punya lemari yang udah nggak cukup misalnya untuk naruh baju misalnya. Setidaknya Anda punya lemari. Apapun bisa disyukuri. Ya, jadi lihatlah yang ada. Apa yang terjadi ketika Anda fokus ya, ketika Anda fokus kepada keberadaan yang ada dalam diri kita dan ada dalam
sekitar kita, ya. Secara ilmu vibrasi pun Anda akan terkoneksi dengan sebuah keberadaan, bukan sebuah eh, ke- apa kehilangan misalnya. Ada, ya, sesuatu yang ada, ya. Fokusnya bukan sesuatu yang digapai gitu kan. Kapan ya, sesuatu yang jauh gitu. Jadi secara vibrasi pun ketika kita fokus ke sebuah keberadaan, maka Anda akan merasa penuh hati Anda itu. Tidak hampa, ya, tapi penuh. Karena selalu fokus pikiran dan perasaan kita, hati kita tuh dengan keberadaan-keberadaan yang ada di diri kita, ya, dan sekitar kita. Jadi hati yang selalu bersyukur itu adalah hati yang selalu berpesta. Ya. Jadi hati yang selalu bersyukur itu hati yang selalu berpesta. Hati yang selalu bahagia, yang selalu bersuka cita. Ya. Selalu joyful, ya. Ya, jadi itulah bagi orang-orang yang hatinya selalu bersyukur, dia selalu bersuka cita, selalu bahagia, selalu penuh hatinya. Dan bagi dia tidak ada penderitaan sebetulnya. Sakit pun tidak ada penderitaan. Sakit itu juga dia bisa menjadi sebuah kelegaan. Apa yang terjadi ketika dalam sakit, ya, kita mensyukuri sakit itu? Apa yang terjadi? Ini secara sainsnya nih. Pemulihannya cepat sembuh. Iya, pemulihannya jadi malah cepat. Ya. Coba kalau berkeluh kesah. Kenapa saya dikasih sakit begini ya? Saya dosa apa ya? Gitu ya. Misalnya, ya sudah disyukuri dulu aja gitu kan. Setidaknya bisa menjadi pengampunan dosa Anda, tanda kutip dosa ya. Dosa itu sebenarnya sesuatu yang unfinished business gitu ya, yang perlu Anda sadari. Setidaknya dengan sakit ini Anda perlu waktu untuk menyadari apa saja ya yang perlu direfleksikan, apa aja yang perlu dievaluasi, sehingga dengan sakit ini Anda bisa bertransformasi menjadi lebih baik, menjadi bertumbuh. Seperti kemarin kita mensyukuri adanya COVID. Dengan adanya COVID, kita banyak belajar kan akhirnya. Sama, sakit itu pun bisa kita syukuri. Jadi gimana kita kan? Penolakan orang lain kepada kita bisa kita syukuri. Dengan apa? Dengan apa coba kalau kita latihan? Kalau Anda ditolak misalnya, mau yang dagang misalnya tolak dagangannya, kalau yang jomblo ditolak sama yang diinginkannya misalnya. Itu apa yang patut disyukuri? Ayo. Ya bukan jodoh kita, Kang. Setidaknya bukan jodoh kita. Ya, setidaknya bukan yang terbaik buat saya. Ya. Setidaknya oke, berarti saya perlu memataskan diri saya mungkin menjadi lebih baik. Kalau dagangannya ditolak atau tidak disetujui atau tidak dibeli, perasaan pertama itu biasanya terlintas, ya setidaknya saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, menawarkan yang terbaik, tapi mungkin memang produk ini bukan untuk dia, jadi saya melihatnya di situ. Atau mungkin produk saya harus diimprove lagi, gitu kan. Oke, setidaknya saya jadinya
tahu apa yang dibutuhkan oleh dia misalnya. Iya, Ya, tidaknya saya tahu karena ya, dia memberikan feedback. ya, Kalau gitu. enggak ya saya hanya membuat asumsi perkiraan yang dibutuhkan seperti apa gitu. Ya, menganalisa ya, menganalisa. Iya. Ya, jadi setidaknya selalu ada. Ya, jadi bersyukur itu akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Ya, di sebuah kebiasaan dalam keadaan apapun, ya kita bisa fokus kepada sebuah keberadaan yang pasti ada. Pasti ada yang perlu disyukuri. Pasti ada yang bisa disyukuri. Pasti ada. Gitu. Ya, jadi fokus lagi ya belajar tentang membedakan mana keberadaan ya, karena keberadaan itu pure dengan pasti dengan kesadaran ya. Mana yang keadaan. Minimal Anda bisa membedakan itu. Nah, keadaan ini dipenuhi dengan ilusi-ilusi. Gitu. Oke, sebagai pengantar mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Kang, Ya, Melisa. ya saya boleh sedikit ini ya. Mm-mm. Itu Banyak juga tadi apa-apa, Mbak. tadi yang itu memberikan kesadaran baru lagi bahwa keberadaan kita ini terutama fisik ya Bang, Kang. Jadi Mhm. ngebaik jiwa sama ruh kan nggak bakal bisa ada ya kalau belum ada tubuh ini kan. Iya, Ya, syaratnya harus ada tubuh dan jiwa harus dulu baru tubuh ya masuk ya. makanya. Nah, itu Mm-mm. jadi keberadaan inilah yang paling dekat dan benar dan penting sebenarnya ya kan. Iya, Kalaupun ini nggak ada, gimana jiwa sama ruh itu bisa mewujud gitu kan? iya. Itu Gimana? satu kan. Iya, kan perlu wadah dulu ya kalau pengen ada Iya, air. benar Mas. Iya benar. Iya. Nah, itu satu Kang. Terus yang kedua gini Kang, kita tuh mungkin dibiasakan nggak dari dulu kayaknya orang tua, kadang-kadang mereka mungkin juga tanpa sadar ya, ustadz Mhm. segala macam itu konsep bersyukur itu selalu membandingkan. Ya, betul. Ya. Dan membandingkannya tuh dengan suatu situasi kondisi yang di bawah situasi kondisi kita gitu loh. Ya, iya, betul, Ngerti betul. nggak Kang maksud aku kan? Ngerti, ngerti. Iya kan? Kamu bersyukur, kamu masih ada bisa tinggal di rumah, ada yang tinggal di kolong jembatan gitu kan. Nah, Iya. iya kan kadang-kadang gitu terus gitu masih bersyukur kita masih bisa sekolah ya. Nah, itu lama-lama tuh memberi kesan saya gini ya. Itu sebenarnya itu menurut saya itu nggak pantas banget karena itu sebenarnya kita bersyukur atau nyukurin sebenarnya ya nggak sih Kang? Itu tuh Iya, iya. lama-lama, makanya itu memberikan saya tuh lama-lama, aduh ini nggak benar caranya nih ya. Nah, terus akhirnya ya benar makin ke sini sadar bahwa bersyukur itu tanpa perlu membandingkan, bersyukur dengan ada yang ada di kita ya Ada. itu yang benar. Keberadaan kita inilah tubuh kita yang mesti ini yang dengan nafas ya segala macamnya lah dengan segala perangkatnya itu bisa banget disyukurin maksudnya nggak ada henti-hentinya maksudnya tidak benar tidak ada jeda untuk tidak bisa berhenti bersyukur gitu loh karena Betul. banget bersyukur maka ya itu yang saya dapat dan dari hal yang kecil-kecil juga bisa disyukurin kayak misalnya saya punya piaraan anjing atau kucing ya ampun ini terima kasih banget ini nemenin yang gitu-gitu loh Kang jadi Iya, yang ada yang dilihat yang memang ada yang aja ada di diri kupu kita tuh iya. bener di sekitar juga kupu-kupu ya ampun ini cantik banget gitu kan Iya. akhirnya tuh apapun tuh bener jadinya aduh bersyukurnya tuh emang bener tanpa syarat nggak perlu ada syarat nggak perlu tunggu harus ini itu ya saat ini pun begini harus bisa disyukurin gitu loh maksud saya dan saya juga selalu bilang ke teman-teman saya coba berhenti kalau bersyukur membandingkan apalagi dengan please jangan deh saya bilang gitu aduh nggak enak banget dengernya gitu loh Kang gitu aja sih saya cuma mau share itu gitu. Oke.
sharingnya bagus banget ya. Jadi mengingatkan kita juga ya yang sering banget dalam bersyukur dengan membandingkan gitu ya. Coba lihat yang lain itu gitu kan. Iya. Nah, seperti itu ya. Jangan-jangan yang lain itu sedang bersyukur. Malah iya, dengan gitu. situasi benar. Iya kan, kita kan nggak tahu mereka bersyukur dengan keadaannya, biarpun kita ngelihat kayaknya dua, tapi kan mereka juga bersyukur. Mereka pasti bersyukur juga ya kan. Kita kan nggak tahu situasi kita mereka. Kita nggak tahu, gitu. Betul. Jangan-jangan malah lebih syukurnya lebih dari kita sedang gitu kan. Iya benar, Kang. Iya. Gitu.